Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah bersabda diriwayatkan oleh Muslim yang hadisnya berbunyi, "Idza mata ibnu Adamah in qata'a amaluhu illa min thalasin. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu." Di mana hadis ini berarti bahwasanya ketika anak Adam atau manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah semua apa? Semua amalnya. Semua amal Bani Adam ketika meninggal itu semuanya terputus kecuali tiga hal. Yang pertama itu adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Kemudian yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Dan yang ketiga adalah awwaladin solihin yada'u lahu. Di mana seperti kita ketahui bahwasanya ketika kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah di dunia ini dituntut untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Entah itu kebaikan berupa kebaikan kepada tetangga kita, kemudian kebaikan berupa sedekah, kemudian kebaikan berupa menyantuni anak yatim, dan seterusnya. Di mana semua-semua kebaikan ini itu akan terputus pahalanya ketika apa? Ketika kita meninggal dunia. Bahkan di ibadah wajib seperti sholat, kemudian zakat, puasa, haji itu juga akan apa? Akan amalnya juga akan terputus. Pahalanya akan terputus ketika apa? Ketika kita meninggal dunia. Kecuali apa? Kecuali tiga perkara tadi. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Artinya apa? Ya artinya 3 hal ini nanti akan menjadi apa? Menjadi, investasi kita ya, menjadi tabungan kita selama kita apa? Ketika kita di dunia, ya. Dan nanti ketika kita meninggal dunia, maka investasi ini atau tabungan ini akan terus mengalir selama apa? Selama 3 hal ini masih ada. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah sedekah jariah, ya. Sedekah jariah itu adalah sedekah atau pemberian yang memang manfaatnya itu akan dirasakan selamanya, atau selama apa yang disedekahkan itu masih bisa dinikmati atau digunakan manfaatnya bagi orang orang lain, ya. Banyak sekali contoh dari sedekah jariah ini. Yang pertama misalkan, segala hal yang, seperti wakaf, ya, entah itu wakaf tanah yang kemudian digunakan untuk membuat masjid, kemudian wakaf, Quran yang ditaruh di masjid sehingga nanti orang-orang bisa membacanya, wakaf, semacam infak untuk apa? Infak untuk pembangunan, infak untuk, membuat apa, membuat lembaga pendidikan, bahkan, membuat sumur, di mana sumur itu nanti akan digunakan oleh banyak orang, maka itu juga termasuk apa, termasuk sedekah jariah, ya. Di mana nanti pahalanya, ya, pahala bagi orang yang melakukan sedekah jariah itu akan mengalir kepadanya meskipun orang yang bersedekah itu apa, meninggal. Selama, apa yang disedekahkan itu masih digunakan manfaatnya oleh orang orang lain. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan adalah ternyata ada sesuatu yang mengintai di balik semua sedekah-sedekah atau amal-amal yang dilakukan oleh manusia, ya, yaitu adalah riya, ya. Riya ini adalah hal yang dapat apa? Dapat menghapus semua pahala-pahala dari apa? Dari sedekah, dari amal yang dibuat oleh manusia. Sebagaimana yang sudah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 264 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu maluhu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna 'ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Di mana yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya,
dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, karena pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu licin itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Artinya apa? Artinya dari ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya ketika seseorang itu bersedekah jariah ataupun bersedekah atau beramal soleh yang lainnya, tapi ketika di hatinya ada perasaan ingin ria, ingin pamer kepada manusia, maka hal itu bisa apa? Bisa menghilangkan pahala dari sedekah yang sudah dilakukan. Ya. Kemudian aman kedua, aman kedua yang di mana aman ini tidak akan terputus pahalanya ketika orang itu meninggal. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ya, atau ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Artinya apa? Artinya yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri itu adalah ketika seseorang mengajarkan sesuatu, ya, suatu dalam hal konteks kebaikan, ya, di mana nanti kebaikan itu yang diajarkan kepada orang lain dan orang lain itu mengamalkannya, ya, maka itu disebut dengan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, ya. Contoh lain dari ilmu yang bermanfaat bagi dia adalah misalkan ketika seorang mengajarkan ilmu agama kepada orang lain, terus kemudian orang lain itu mengamalkannya, apa-apa yang sudah diajarkan. Bahkan ilmu yang bermanfaat ini juga apa, juga bisa, berupa apa, misalkan ada seseorang yang menulis buku tentang agama, menulis buku tentang ilmu, di mana nanti buku-buku ini, dibaca, diamalkan oleh orang lain. Maka pahala dari ilmu tersebut juga akan apa, akan mengalir kepada orang yang berbuat, ya, orang yang, mengajarkan ilmu tersebut, ya, orang yang membuat buku tersebut, ya. Dan di sini, ada hadis dari Rasulullah, ya, yang diriwayatkan dari, Abu Hurairah, ya. Jadi yang bersumber dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh, Imam Muslim, di mana, bunyi dari hadis ini adalah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu, la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Yang berarti bahwasanya barang siapa yang menyeru kepada petunjuk atau kebajikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala-pahala orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa menyuruh kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. Dan itu tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Yang artinya apa? Artinya ilmu yang bermanfaat, yang menunjukkan kepada kebaikan, ya, maka nanti ketika ada orang lain yang mengamalkannya, maka pahalanya itu juga akan mengalir kepada orang yang mengajarkan ilmu tersebut, ya. Jadi benar ya bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu juga termasuk salah satu amalan yang tidak akan terputus ketika seseorang itu meninggal dunia, ya. Kemudian, amalan terakhir, ya, amalan terakhir yang mana amalan ini tidak akan putus ketika orang itu meninggal, yang terakhir adalah awwaladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakannya, ya, mendoakan kedua orang tuanya. Nah, di sini terkait dengan, anak soleh, beberapa ulama mengatakan bahwasanya yang disebut dengan anak soleh ini adalah anak yang selalu mentaati Allah, yang, seumur hidupnya itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, yang baik lahir dan batinnya, ya. Nah, di sini anak yang saleh ini merupakan hasil dari apa? Dari pasti ya, hasil dari didikan orang tuanya, atau didikan dari orang tua dengan, lingkungan sekitarnya, atau mungkin didikan dari orang tua ditambah dengan didikan sekolah, ataupun didikan di, pondok pesantren dan sejenisnya. Yang artinya apa? Yang artinya anak yang saleh ini adalah anak yang mau apa? Mau yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya, taat kepada orang tua dan mau mendoakan orang orang tuanya, ya. Dan
sangat beruntung sekali ketika ada orang tua yang mempunyai anak yang soleh maupun solihah. Di sini Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya salah satu hal yang wajib diajarkan oleh orang tua kepada anaknya yang pertama kali itu adalah terkait dengan apa? Dengan tauhid, ya. Tauhid mengesahkan Allah bahwasanya Allah adalah Tuhan yang wajib disembah dan tidak boleh menyekutukannya. Kemudian setelah itu baru yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya itu adalah berbaik berbuat baik kepada orang-orang tuanya. Hal ini seperti yang sudah difirmankan oleh Allah di surat Al-Isra ayat 24 ya, yang berbunyi mohon maaf, ayat 23 ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang berarti bahwasanya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Yang artinya apa? Artinya bahwasanya sebagai seorang orang tua, ya, sebagai seorang orang tua, maka yang pertama yang harus dilakukan ketika mendidik anak adalah pertama ya harus eee, tauhid kepada Allah ya, mengatakan bahwasanya tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Terus kemudian setelah itu baru mengajarkan agama, kemudian mendidiknya dengan baik, memberikan pendidikan yang baik, memahamkan terkait dengan Al-Quran dan seterusnya. Sehingga nanti anak-anak tersebut bisa apa? Bisa menjadi orang-orang yang soleh, ya. Entah itu soleh dalam keluarga, soleh dalam masyarakat, maupun soleh dalam berbangsa dan bernegara. Yang artinya apa? Yang artinya anak soleh ini juga termasuk apa? Investasi bagi orang tuanya. Jika kita sebagai orang tua, maka ya kewajiban kita adalah mendidik anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solihah. Dan apabila kita sebagai anak, maka ya kita harus berusaha untuk apa? Untuk menjadi anak yang soleh, ya, taat kepada orang tua, taat kepada Allah dan seterusnya. Ya. Sehingga nanti anak yang soleh ini nanti akan menjadi apa? Menjadi investasi bagi apa? Bagi kedua orang tuanya ketika orang tuanya itu sudah meninggal dunia. Jadi itu adalah 3 hal atau 3 perkara atau 3 amalan di mana amalan itu tidak akan terputus pahalanya bagi seseorang yang meninggal dunia. Dan mudah-mudahan kita sebagai kaum muslimin dan muslimat bisa berinvestasi ya, bisa berinvestasi terhadap 3 hal ini. Ya, agar apa? Agar nanti ketika kita sudah meninggal dunia masih ada amalan-amalan yang atau pahala-pahala yang masih bisa atau sampai kepada kita. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.